Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan Aji Baskoro, founder and managing director of Kos-Kosan. Jadi mereka tuh kerjanya di relocation, bantu kalian pindahan dari Indonesia ke Australia ataupun sebaliknya. Jadi misalnya cari akomodasi, ini itu, ya mereka tuh bisa bantu intinya. Nah jadi kita selain ngomongin asal-muasal kos-kosan 12 tahun yang lalu, kita juga ngebahas tentang Aji sendiri, yang tadinya kesini sebagai seorang mahasiswa dan perjalanannya sampai sekarang. Jadi nggak usah pakai lama lagi, ini dia, Aji. Paling, ya sebelum kita mulai, mungkin gue pertama mau berterima kasih dulu lah ya. Oh ya, sama-sama lah. Masa lu udah luangkan waktu di hari kerja ini gitu kan untuk ngobrol sama gue gitu. Dan gue ngerasa yang bahan obrolan kita hari ini juga lumayan penting sih. Karena sebenarnya kan kita banyak ngomongin tentang relocation kan. Tadi masa membawa orang Indonesia yang mau ke Australia atau setidaknya yang mau ke Melbourne gitu ya. Iya. Bagaimana bisa soalnya kan perjalanan itu kan nggak mudah gitu kan, nggak gampang gitu. Dan orang akan butuh bantuan anyway gitu. Iya. Whether you want to or not pasti butuh bantuan gitu. Jadi mungkin sebelum kita mulai, gue suka nanya dulu nih, what word best describes yourself? Well, gue tuh orangnya basically ya introvert sanguine biasanya. Maksudnya apa sih? Jadi kayak gue nggak gini. Kayak gue basically dari waktu gue di sini as a student apa segala gitu ya. Gue suka biasanya kayak hangout, abis dari situ sosialisasi di banyak organisasi juga waktu gue uni gitu, dan banyak yang basically kita saling bantu lah, namanya juga sama-sama perantau kan ya, dari luar masuk ke negeri baru gitu kan. Pastinya kita semua datang dari background yang berbeda. Jadi kayak kadang-kadang kita punya kelebihan satu, tapi punya kekurangan dua, yang lain punya kelebihan dua, habis itu kekurangan satu, ya kita saling bantu gitu loh. Itu basically gimana ngedescribe gue basically orang yang punya banyak kelemahan yang mencoba membantu orang yang dengan kelebihan yang gue punya. Di satu sisi orang mungkin banyak bantu gue dengan kelebihannya mereka gitu. Jadi saling harmonis aja, sinergi gitu kan. Itu sih yang gampang describe gue. Gue kebetulan bukan orang yang punya keahlian khusus nih. kayak rocket scientist atau apa gitu, kayak just another guy yang just happen to able to help people yang emang misalnya dan terutama bisa ngebantu mereka gitu loh dengan kayak apa yang gue punya gitu loh. Dan kita bangun on top of it, itu sih. Oke, dan sebelum lu mulai karir di sini, tadi kan lu kuliah di RMIT dulu kan? Iya, betul. Itu boleh coba ceritain dulu nggak itu latar belakang kayak gimana? Lu tuh belajar apa dan kenapa lu bisa berakhir di industri seperti ini? Oh, well jujur gue karena dulu itu kayak gue ngambilnya subjeknya Business Info System, which is sebetulnya 11 tahun yang lalu itu bukan industri yang populer ya. Jadi kayak bukan karena gue pengen ngambil itu, gue tuh sebenarnya pengennya ngambil psikologi marketing. Terus kenapa enggak? Cuman nggak kuat nilainya. Kayaknya karena gak kuat nilainya yang available at the moment waktu itu, karena gue udah gue pengen di city gitu kan, lebih banyak sosialnya gitu kan, mikirnya gak terlalu panjang. Yang paling gampang yang bisa masuk yang kuat nilai gue itu cuman Business Info System, BIS gitu loh. Again gue ngomong gue bukan rocket scientist atau orang yang paling pinter, jadi kayak di mana itu gue masuk gitu di sananya. Dan dari situ gue ketemu banyak orang yang dari university lain juga gitu. Is that answering your question? Dan dari situ ya kita banyak ikut organisasi. Terus gimana gue mulai usaha gue itu sebetulnya mulai dari uni project. Itu sebetulnya kayak last 2 semester gitu, ada namanya e-commerce atau website development gitu. Jadi kayak satu assignment-nya itu suruh bikin website. Nah, kebetulan waktu itu Bonyok punya di Indo gitu. Dia lagi ngomong, "Oh, ini ada digital advertising nih, bagus nih, coba deh cek
ya udah dari situ, oh daripada gue nggak tahu mau bikin apa, nggak ada konsepnya gitu, ya gue iseng-iseng aja gitu. Oh kalau gue bikin website kayak buat advertising akomodasi gitu, oke nggak sih? Nah dari situ ternyata nggak oke juga sebetulnya. Tuh nggak oke ini tuh karena apa? Soalnya kayak kita juga nggak tahu, kayak ternyata advertising itu not the best way. Orang tuh basically kan kita mencoba mencari kayak orang di luar Indonesia juga, atau orang tuh sebetulnya kalau listing juga banyak banget gitu kan. Mau dari Gumtree, zaman dulu ada, nggak tahu lu pernah dengar Kayaknya masih Gumtree? ada deh. Masih ada ya, tapi dulu kita pakai Gumtree gitu kan. Kita dari mulainya apa namanya, teleponin satu-satu orang yang advertise Gumtree, lu itu owner atau kayak student juga. Dari situ kita jalin, oh ternyata banyak juga orang yang owner-owner yang nggak tahu mau sewain, mau advertising kemana, dia masuknya ke Gumtree juga. Jadi kita satu-satu ada ratusan gitu, kita teleponin satu-satu, ada yang scam, ada yang enggak. Jadi kita tahu gitu sebenarnya kalau ngebantuin orang, habis itu dengan website kita, orang yang inquiry kita tahu ternyata memang banyak yang nggak genuine juga, ada yang genuine, dan kita mencoba bantu gitu dari sana gitu. Tapi itu memang true process gitu loh. Meanwhile for a good 3-4 years, basically ya kerja bakti gitu. Sambil gue kerja biasanya kayak loper koran sama McDonald. Sama struggle seorang perantau. Iya, kayak loper koran gitu kan, biasa kayak dulu kan masih advertising paper gitu kan. Jadi gue weekend gue dropin pakai trolley Coles gitu, gue isi semua kayak mungkin bukan yang kayak di city, lebih kayak suburb gitu ya. Jadi dia kan pakai loper koran gitu, kita ngepoolnya kayak bagiin ke 500-600 resident gitu tiap weekend gitu. Weekdays-nya fun juga sih sebenarnya. Jadi weekdays-nya kerja di McDonald. Jadi ketemu orang dari kerja juga, dari apa namanya, dari organisasi juga gitu loh. Jadi ya denger ceritanya mereka suka aja gitu loh. Memang ya I think that's pretty much the experience yang lu nggak bisa dapet setelah lu lulus kuliah, to be honest. Soalnya waktu lulus kuliah itu kan sesuatu yang apa namanya, lu udah harus fokus, lu nggak bisa kayak nyambi ini sambil nyambi ini gitu loh. Apa kayak lu bisa kayak take it easy gitu. Soalnya kan lu benar-benar harus mikirin for yourself what you gonna do gitu loh. So ya gue lumayan blessed juga sih, gue actually bisa ketemu apa yang gue mau lakuin untuk dari uni project gue gitu. Kayak lu juga. Iya makanya itu mungkin yang tadi kita ngomongin juga kan, maksudnya kayak ternyata kita tuh asal muasalnya mirip gitu dari uni project gitu. Jadi uni itu berguna gitu. Iya, bener ya. Buat sosial Ternyata ada faedahnya gitu. One way or another ya. Kalau buat gue ya mencari orang yang pinter untuk bantuin gue. Nah berarti itu jadi asal muasal kos-kosan. Itu berarti emang dari yang si jiwa kerja baktinya lah ya gitu, maksudnya Iya, kayak betul. kerja untuk giving back to sebuah community lah, Betul. untuk membantu orang lain juga gitu kan. Jadi sekarang Mas Haji ini kan sebagai managing director kos-kosan gitu ya. Apakah managing director akurat? Iya, boleh lah, semuanya. Kita kan perusahaan UMKM gitu kecil ya. Jadi kayak managing director ya, aku rasa mirip-mirip lah, cuma kita small team gitu. Dan itu juga di awal-awal kalau saya dibantu sama kakak kan ya. Siapa namanya? Yudo. Jadi Yudo, kayak, ya, Yudo. memang kita satu grup sih mesin gitu. Tapi yang mungkin yang buat kos-kosan tuh aku yang ngedrive gitu buat itunya. I see, oke. Nah terus jadi sekarang kalau saya aku juga baca 2 tahun yang lalu kos-kosan dihargai gitu kan. LinkedIn ini. Harus research dong. Oh harus gitu. due diligence Ya, kan. gitu. Nih gue sebutin nih ya. 2 tahun yang lalu diberi penghargaan. Iya, jadi diberi penghargaan dari City of Melbourne kan. Small Business Achievement Award, nah itu namanya. Sebagai acknowledgement yang udah kos-kosan udah berjalan 10 tahun menerus gitu kan. Betul. Continuing 10 years gitu. Yang awalnya tadi 2012 kan ya. Betul. Berarti sekarang di 2024 udah 12 tahun. Betul. Dan jadi yang gue pengen ngerti, jadi sejak dimulainya itu kan pasti terbukti ada demand-nya ya pasti kan. Nah jadi boleh ceritain dulu gak itu asal muasalnya, maksudnya jadi balik yang ke si how did it start as a uni project mungkin satu gitu kan. Dan selama 12 tahun terakhir apa sih yang lo ngeliat
yang that drives that growth gitu loh? Jujur sebetulnya sih, well, COVID obviously nggak membantu, which is itu happen like in the middle, but yang sebetulnya banyak banget kayak yang ngedrive itu kita di industri terutama kepercayaan kan. Jadi yang kita fokusin tuh literally bukan gimana cara kita jualan produk atau jualan service kita, tapi gimana yang aku selalu pikirin throughout this these 5 years pertama gitu, waktu aku ngelakuin bisnis ini gitu. Again 3 tahun 4 tahun pertama kita nggak dapetin apa-apa, so aku kerja dalam kerja, kalau misalnya walaupun aku kerja full time pun juga atau kayak gimana, tapi ya aku have some other job gitu sampai di mana oke, kita harus full time di kos-kosan gitu loh. Tapi terus throughout that time yang aku pikirin gimana cara nge-solve problemnya mereka instead of aku jualan produknya mereka, produk Yaitu? kita. Apapun itu, jadi dari mereka kesulitan untuk kayak pindahan, nggak tahu, dan ada yang kasus yang mereka kena scam, makanya dia tanya orang dan tanya ke kita, dan kebetulan kita bisa memberikan genuine response dan memberikan solusi, mau itu cariin akomodasi, mau itu kayak bantuin bikin bank account, apapun lah itu at the moment untuk membantu relokasi mereka gitu dan membantu perjalanan hidup mereka ini kan big life decision lah buat mereka, maupun itu dari kalau ada orang tua muridnya ya buat anaknya gitu kan. Gimana cara untuk assure kalau anaknya tuh safe and sound gitu di negara orang lain. Dan kalau untuk orang-orang yang misalnya dari working holiday visa atau dari beasiswa, gimana mereka kan walaupun mereka punya komunitas gitu, mereka sendiri kadang-kadang kalau misalnya mereka bertanya, nggak semuanya kan mereka subjektif gitu loh. Dan kadang ada yang mereka punya background yang berbeda-beda, tidak bisa dimengerti sama komunitasnya, dan mereka harus lari ke kita untuk actually ngedengerin gitu loh. Ini mungkin part of the psychology marketing drive yang gue dulu pengen lakuin gitu ya, nggak kesampean gitu gara-gara Inggris gue jelek kali. Sekarang udah mendingan dong. Mendingan dikit. Grammarnya masih banyak salah gitu ya. Untung ada ChatGPT. Tapi ya gitu kira-kira. Jadi dari situ word of mouth aja sih. Jadi referral, abis dari situ kita ada beberapa yang kita bantu dan kita kerjasama kebetulan dari edukasi agency, dari tim LPDP juga, dari yang lainnya, di mana mereka juga fortunately juga ngebantuin kita nge-word of mouth di networknya mereka. Nah dari situ maupun itu kita diikutin ke acara mereka atau apapun itu juga di Indonesia, itu adalah bentuk giving back mereka tentang apa yang kita lakuin buat mereka, dan proof kalau misalnya ternyata apa yang kita lakuin sekarang ini walaupun kelihatannya tidak membuahkan hasil secara monetary, cuman definitely membantu hidupnya mereka lebih mudah gitu dan lebih aman. Itu sih. Dari situ kita berkembang organically lah gitu loh. Soalnya jujur heavy marketing apa segala gitu itu kita baru benar-benar pelajarin mungkin setelah COVID kali. Nah itu jadi yang kan jadi kan mulai 2012, jadi dan mungkin 3-4 tahun pertama tadi katanya juga mungkin masih kurang gitu kan, masih struggling lah. Terus jadi setelah 4 tahun itu berarti mulai naik daun, mungkin ada ini ada itu, looking good gitu kan. Udah COVID. Two-ish years gitu kan. Nah itu jadi selama COVID tuh gimana gitu kan? Soalnya kan nggak ada orang Indo yang kesini gitu. Malah mungkin banyak lah orang Indo yang balik gitu kan. Betul. Itu jadi kos-kosan gimana? Jadi kayak menariknya waktu awal-awalnya sih benar kita kayak mungkin setengah tahun pertama kita bingung juga, kita masih belum tahu gitu. Banyak orang-orang yang dari Indonesia maupun di sini pun juga masih pengen looking for tinggal gitu loh, sampai benar-benar kan memang ada announcement harus ditutup itu dari semuanya. Jadi 2 tahun yang kita during the COVID yang kita literally lakuin itu adalah kita bantuin anak-anak yang kita udah jaga di sini untuk negotiate rentnya sama ownernya, satu untuk membantu mereka. Kayak misalnya ada satu orang tua murid, so
mereka during COVID sangat khawatir kan anaknya kena COVID dan kebetulan kena, untung bukan Delta gitu kan. Terus ya kita anterin Panadol atau apa gitu. Jadi kayak benar-benar giving back aja gitu kayak dari nganterin Panadol ke mereka soalnya nggak akan pakai masker gitu kan full on. Habis dari situ bantuin rental negotiate sama mereka soalnya kan waktu itu apa namanya memang nggak mungkin juga gitu loh mereka nggak bisa ngapa-ngapain semua stop gitu loh. Ada beberapa yang dari segi orang tuanya tiba-tiba nggak mampu karena harus kayak semuanya usaha stop, gimana cara kita negotiate rent-nya gitu dan gimana cara bantu mereka mungkin cari kerja gitu. Kebetulan kita ada beberapa teman di dulu ex member PPI juga di mana aku di sana gitu kan. Mereka sekarang bikin usaha apalah atau delivery atau apa, gimana cara ngebantuin mereka dapetin kerjaan juga gitu walaupun itu part time. Jadi lebih ke arah ngebantu dan membantu navigasi perjalanan mereka orang-orang yang merantau dan sudah nyampe Australia lah fokusnya. Bukan lagi membawa mereka ke sana gitu loh. Nah, itu sih so far in the past 2 years gitu yang kita fokusin gitu loh. Karena dengan itu pun juga mereka setelah COVID selesai mereka oke, thank you banget nih kita udah dibantu so far dan mereka jadi begitu pindahan ke tempat lain kita bantuin juga dan kalau mereka ada kebutuhan dan itu membantu word of mouth-nya setelah COVID itu lewat gitu loh so far. Dan terus abis COVID kan udah mulai masuk ke new normal gitu kan. Untuk berarti ya 2 tahun terakhir gitu, misalnya hampir 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi new normal. Terus itu apakah ada pergantian di fokusnya kos-kosan? Masa apakah ada kalian menyadari mungkin kita bisa lebih bantu ke sini gitu atau kita bisa lebih align fokus kita ke sini gitu. Atau ternyata yang model ini tuh udah nggak bekerja lagi deh, mending ini kita drop gitu. Ada yang kayak gitu nih? Jujur kalau dari segi dari akomodasi itu kan sesuatu bread and butter kita gitu yang sudah berjalan gitu. Dan justru begitu new normal begitu selesai dari COVID, jujur kita nggak bisa fokus yang lain selain membantu mereka mencari akomodasi karena waktu itu Australian government juga membuka floodgate untuk imigrasi masuk banyak karena simply nggak ada orang di Australia kan waktu COVID gitu loh. Jadi kita benar-benar untungnya karena kita selalu mencoba untuk menjelaskan, membantu dari segi anak-anak yang kesini melalui agent atau apa, kita bantuin agentnya untuk bantu anaknya mereka atau apa segala gitu. Jadi setelah new normal terjadi, kita dapat banyak banget kayak orang-orang yang pengen mencari akomodasi di Australia in general gitu loh. Jadi dari segi yang kita lakuin di relokasi untuk membantu mencari akomodasi dan setting up their lives in Australia, kita malah expanding nggak cuma di Melbourne aja, tapi di state-state lain gitu loh. Dari kayak di Brisbane atau di Perth sekarang lagi banyak juga, dan kita jadi mengenal beberapa agent dan university di sana yang biasanya mereka juga melakukan kesulitan juga gitu loh, karena mereka kan fokusnya benar-benar untuk kayak membantu enroll, tapi akomodasi nggak semuanya mereka dan mind you kan nggak cuma orang Indonesia doang yang datang gitu loh. Begitu COVID new normal terjadi, mau dari Cina, dari India, dari Kamboja, dari Vietnam, semuanya masuk gitu loh. Nah, fokusnya aku gimana aku bisa maintain supaya orang-orang Indonesia ini, which is yang dimana aku kenal dan aku coba bantu dari awal, apa segala gitu, dan sama-sama orang Indonesia mendapatkan prioritas gitu loh, untuk settle, mendapatkan akomodasi di Australia gitu loh, di samping kompetisi yang banyak ini gitu loh. Yang dulu aku nggak tahu kamu pernah ngerasain atau nggak, setiap kali ada new intake baru, either itu Februari atau Juli, itu biasanya rental war inspection-nya biasanya Itu kayaknya paling kerasa abis COVID justru. Iya, Orang-orang pada balik semua kan. Iya, luar gitu, kayak orang-orang kayak aduh, ada yang di hotel 3 minggu, ada yang kayak bener-bener kayak ngantrinya sampai 20 orang gitu, itu sampai masuk news gitu kemana-mana. Nah, gimana cara kita navigasi, make sure kita bisa reserve, kita jaminin kayak nama baik perusahaan kita dan dari semua finansialnya ke landlord dan agent yang kita kenal gitu, untuk kayak
nih lu jaminin, soalnya mereka semua membutuhkan rental history kan. Emang ini rada nggak begitu, emang sedikit lucu gitu ya. Memang walaupun mereka student dan mempunyai financial yang sound, salah satu kriteria untuk dinilai sama property agent atau landlord itu adalah rental history gitu loh. Kalau mereka nggak punya rental history, gimana gitu loh. Nah, ada yang masuk ke student accommodation, ada yang mereka tetap ngotot karena mereka punya saudara di sini, tapi tetap mempunyai saudara tidak menjamin mereka punya rental history gitu loh. Nah, oleh karena itu ya kita mencoba membantu menjaminkan melalui perusahaan kita buat mereka gitu loh. Nah, as a part of our service gitu. Jadi itu sesuatu yang aku rasa membantu in a way mereka juga, di mana kita mengerti situasi mereka, dan kita mencoba untuk membantu nggak cuman pakai hati juga lah, kita tahu oh ini orang genuine gitu loh. Jadi untuk menjaminkan itu ke orang-orang yang nggak ngerti situasi mereka gitu Nah sih. ya, kalau nggak ada kos-kosan, orang Indonesia yang baru sampai sini, terus mereka cara proof rental history itu gimana gitu? Mereka biasanya harus, kalau misalnya mereka student dan di bawah masih student visa, mereka bisa ke student akomodasi dulu, atau ke boarding house, atau jadi atau enggak ke homestay, which is biasanya lebih mahal dan biasanya tergantung ya. Kalau misalnya udah lebih mature, mungkin mereka benar-benar bisa minta konjen untuk bantu kasih letter of reference. Tapi kalau misalnya mereka masih student, biasanya mereka pergi ke student accommodation dulu, di mana setelah 3 bulan at least, kontraknya mungkin 6 bulan, 12 bulan. Tapi kalau mereka benar-benar nggak kuat karena berbagai macam reason gitu, mereka bisa pakai rental reference mereka di student accommodation, untuk proof at least financialnya mereka bayar on time, nggak ada damage dari akomodasinya, untuk mencari private accommodation gitu. Biasanya agent-agent bisa menerima sesuatu yang seperti itu gitu loh. Terus jadi dari kos-kosan, kalian yang nyewa properti atas nama klien atau gimana tuh sistemnya? Enggak, jadi ada beberapa cara gitu ya. Cara yang pertama, basically memang kita mempunyai network of property agents yang udah kenal sama perusahaan kita, yang basically kita menjaminkan kualitas dari menjaminkan potential tenant yang kita kasih, dengan menjaminkan kayak misalnya nih, mereka nggak ada rental history, look at our history as a company, kita nggak pernah kayak gimana gitu loh. Nah, di satu sisi juga gitu, banyak juga owner-owner yang actually pergi ke kita directly untuk, "Halo, kos-kosan aku punya rumah di ABC," for example di Melbourne gitu ya. Nah, dari sana, boleh nggak, aku tuh nggak mau dealing sama agent, soalnya ada yang kena tipu atau whatever. Aku bisa nggak dealing sendiri tapi through kamu gitu loh. Jadi itu kita ngebantuin mereka juga untuk nge-manage rumah-rumahnya mereka gitu loh. Atau oke, aku butuh kayak sort of agency tapi aku nggak tahu mau kemana, aku bisa nggak melalui kamu? Kita bilang ya kita bisa gitu loh untuk bantuin mereka. So in a sense kita bisa ngebantuin mereka, tapi kita juga nggak berkompetisi dengan kayak agent-agent di luar sana. Soalnya karena kan kita harus akuin, orang yang masuk ke Australia lebih banyak daripada supply yang tersedia, terutama di titik-titik tertentu gitu loh. Di city atau misalnya di high density area gitu loh. Dan kalau kita sebagai relokasi agent, kita nggak bisa bergantung sama inventory yang kita punya, tapi kita harus berkolaborasi dengan agent-agent lain yang memiliki ya owner-owner, bukan owner Indonesia juga, owner yang Cina, kayak Malaysia atau Australian atau US yang basically punya akomodasi yang mungkin tepat buat klien atau kayak potensial teman-teman yang kita bantu ini gitu loh. So ada dua ways to do it gitu dari segi kos-kosannya sendiri gitu loh. Kalau memang kita dipercaya sama orang-orang yang memiliki rumah, ya kita bisa tampung, kita ngebantuin mereka juga untuk memanage rumahnya gitu loh. Tapi itu bukan prioritas kita gimana caranya untuk membantu orang-orang yang mau pindah ke sini gitu loh, atau dari sini pindah ke tempat lain. Sekarang gue pengen balik lagi fokusnya ke Aji nih.
Oke. Jadi kan sebelum mulai kos-kosan, tadinya kerja di GSK kan, di GlaxoSmithKline. Dan abis kos-kosan dimulai, Aji juga masih kerja di perusahaan lain juga gitu kan sebagai data software analyst. Stocking. Jadi itu masih kerja di situ untuk beberapa tahun pertama. Jadi kan kita balik lagi yang tadi kita ngomongin. Betul. Yang pasti tahun-tahun pertama walaupun masih ini lebih ke apa ya, passion project gitu bisa Iya, dibilang ya. betul. Jadi masih mau ada pegangan lain lah gitu kan. Iya, That betul. makes complete sense gitu. Jadi yang gue pengen ngerti, jadi sekarang apa sih yang ada di pikiran yang pas untuk bener-bener drop full time job itu dan switch full time kos-kosan? Oke, jadi gini. Waktu gue kerja, terutama waktu gue kerja gue dulu pernah kerja jadi project admin, ngelakuin sistem analisis untuk di perusahaan namanya Tabcorp, which is kalau di sini apparently betting it's legal. jadi kayak it just happen gue kerja di perusahaan itu sebagai IT-nya, bukan jadi itu ya. Jadi Disclaimer. Gitu. Jadi gue jadi sports bet, which is di Tabcorp, which is company yang ngelakuin itu. Nah, karena mereka obviously dulu juga belum fokus IT company, jadi kayak kita dikasih project untuk ngetes semua dingdong yang ada di Victoria gitu loh, dengan memasukin membership apa. Nah, kita diposisin benar-benar kayak umpa-lumpa gitu di Charlie Chocolate Factory. Jadi kayak di gelas kaca, orang bisa ngeliat kita semua. Terus kita kayak ngelakuin kita kayak little nerd gitu, kayak ngelakuin semua testing gitu kan. Nah, ada satu project tim gua gitu di sana waktu itu datang, dan dia orang tua umur 60-an gitu ya. Terus aku iseng nanya gitu kayak sama dia, kayak, "Oh, jadi kamu udah kerja berapa lama di sini apa segala gitu?" "Oh, udah kerja 30 tahun," gitu. Gue kayak, "Oke loh. Terus kamu nggak naik?" "Enggak, gue udah comfortable di sini," gitu. Jadi kayak aku tiba-tiba ada dalam kayak, "Damn, apakah ini bakal jadi hidup gue 30 tahun ke depan?" Bakal menjadi orang di samping gue. Soalnya dia orangnya udah kayak, udah kebiasaan. Dan gue di sana benar-benar jujur kerja di corporate di sini kayak rada beda gitu. Sebenarnya dibilang santai, yes lebih santai. Jadi kayak benar-benar membuat hidup lu comfortable banget gitu loh. Kayak ada afternoon tea, which is lu bisa break juga. Ada lunch break, ada evening tea. Abis dari itu, terutama di perusahaan-perusahaan ya semi-government atau kayak perusahaan yang seperti ini, dimana kayak money is not an issue obviously for them gitu. Jadi kayak mereka lebih concern hidup lu gimana, well-being lu, kayak semuanya. Jadi tapi menurut gue di sana kayak, wow, gue bisa hidup 30 tahun melakukan hal yang sama seperti orang di samping gue. Gue tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dalam hati gue, oke, gue harus loncat. Gue harus jump shit. Dimana waktu itu juga udah ada orang kita bantuin kos-kosan gitu. Ada orang yang inquiry ke kos-kosan, nanyain, yang kita lagi bantuin at the same time. Dan kerjaan yang gue lakuin, gue bisa kerjaan 1 minggu dalam 1-2 hari gitu. Terus waktu gue tanya ke manajer gue harus ngapain lagi? Ya udah lu bersihin office aja, gue kayak itu kayaknya bukan kerjaan gue gitu. Waktu kayak mereka juga udah nggak ada kerjaan lagi, jadi karena gue ngerjain lebih sedikit, ya udah gue benar-benar bisa at that time gue udah kerja dalam kerja, jadi gue ngerjain kos-kosan semi full di dalam kerjaan corporate gue gitu loh. Dan gue nggak ngerasa it's the right thing to do, so gue ya decided untuk resign gitu dari sana gitu. Shortly after ya abis dari situ gue bawa abang gue ajak untuk dia juga kerja di corporate gitu kan. At that time ya setelah 2 tahun gitu, oh ya udah, jadi gue nyemplung dulu, abis itu dia ikutan gitu. Jadi kita ngembangin bareng for a certain time gitu. Berarti pas awal-awal pasti ada rasa takut dong? Oh iyalah, tapi ya itu dia. Jadi kayak dulu cuman gue decided untuk awalnya harus sewa office dulu awal. Nggak, itu office-nya itu kayak waktu itu nebeng sama satu edukasi agent, jadi gue sewa satu kursi. Satu kursi 1 bulan gitu, 2 bulan. Gue cuma mikir kalau gue bisa at least bayar rental ini kursi 1 bulan, gue selamat deh. Oke. Jadi kayak at least itu target gue untuk bisnis. Jadi dengan kalau kita nggak ada expense sama sekali, kita nggak ada rasa takut untuk gimana cara kita
bisa maju gitu loh, bisa ngelakuin nge-push gitu loh. Nah itu cara gue nge-push diri gue sendiri, soalnya gue jujur orangnya mungkin rada males ya, bukan orang yang paling rajin gitu loh. Motivasi gue adalah fear gue nggak bisa bayar tunjakan rent gue gitu. Si rent satu kursi itu. Iya, satu kursi itu ya. Di, jadi ya itu sih, itu motivasi gue. Dari situ ya gue berarti harus push gitu loh untuk make sure gue bisa make it gitu loh, di samping dengan sisa-sisa saving yang gue punya gitu dari corporate job gue. Itu sih. Terus itu sekarang jadi kan kos-kosan udah jadi grup sendiri nih gitu kan. Iya. Kan selain kos-kosan ada Relamasi juga kalau nggak salah ya. Iya, Dan ada yang lain juga gitu. Dan sebagian juga kalau nggak salah Yudo yang tanganin juga kan ya. Ya, jadi kalau dari kita sendiri itu kan memang ada relokasi di mana kita ngebantuin pure ngebantuin orang yang mau pindahan dari sini gitu, dari Indonesia kayak atau udah di sini mau pindah ke akomodasi yang lain atau mau bantuin mereka ngelakuin removal list, cleaning, dan yang lain-lain yang kebutuhan mereka gitu loh. At some point kita bantuin orang tuanya airport pickup, bantu mereka ngaturin tour dari sana gitu loh. Nah di Relomate ini yang kita bantuin adalah itu di how-nya, dan yang di Relomate yang kita fokusin adalah gimana cara kita ngebantuin mereka dari segi why-nya. Maksudnya apa dari why-nya? Banyak banget sekarang orang-orang, as you know, terutama yang generasi yang baru lulus gitu dari university apa segala gitu, susah cari kerja kan. Nah, maksudnya bukan susah cari kerja, cuman susah mencari kerja di bidangnya. Karena pastinya dari semua yang lulus, kayak seperti aku dulu, at some point kan pengen bisa lebih lama di Australia gitu loh. Dan salah satunya untuk lebih lama di Australia itu dengan bisa mendapatkan kerjaan di sesuai bidang yang lulusnya. Dari situ mereka harus ngelakuin internship, walaupun memang ada pain and suffering, mereka nggak bisa dibayar, tapi at least mereka learn the experience, dan mereka bisa belajar dari manajernya dan bisa belajar culture-nya di corporate Australia seperti apa, and on the same time mereka bisa potentially mendapatkan poin, dan potentially kalau mereka ngelakuin halnya dengan baik, mereka dapat sponsor. Nah itu yang kita lagi coba bantu di Relomate itu sendiri gitu loh. Dimana kayak kita memprovide internship program untuk kita nge-connect-in mereka ke employers yang membuka peluang gitu loh untuk di jurusannya mereka masing-masing gitu loh. Dari Indonesia sendiri kita juga baru tahun ini banget gitu, kita juga baru identify ternyata ada visa-visa seperti visa training visa 407 yang bisa yang diperuntukkan untuk orang di Indonesia yang masih kuliah, yang mereka mau magang gitu loh. Jadi kan namanya industry based learning atau magang di Indonesia itu biasanya adalah gap sebelum tahun terakhir mereka lulus gitu loh. Nah yang kita mencoba untuk komunikasikan ke mereka, bisa loh sebetulnya kalian kalau yang mau ngambil training visa buat waktu gap mereka gitu, dimana instead of mereka kerja di Indofood atau kayak perusahaan lokal, mereka bisa actually ke Australia gitu loh untuk training di sana terus balik lagi, mungkin walaupun itu 6 bulan atau segala, tapi kan experience mereka ke sini mungkin bisa dibawa balik ke Indonesia dan memberikan advantage compare to experience mereka yang mereka alamin di local companies gitu loh. Itu yang kita olah dan kita coba komunikasikan ke universitas gitu. Itu sih so far gitu. In a nutshell gitu loh grup kita itu. Oke, jadi sekarang kos-kosan sendiri udah 12 tahun dan grupnya sekarang juga udah ada gitu kan. Jadi sekarang bisa dibilang semuanya udah self-sustaining lah ya, yang tadinya masih sewa satu kursi doang, sekarang udah menjadi grup sendiri kan berarti lumayan kan. Berarti kan jadi itu balik lagi ke itu demand-nya ada dan kalian juga udah semakin terpercaya juga di komunitas gitu kan. Jadi harapan begitu. Nah cuman sekarang pertanyaan gue, harapannya ke depan gimana gitu? Kira-kira masa harapan untuk kos-kosan, tapi di satu sisi juga apa yang lo ngerasa akan menjadi tren untuk beberapa tahun ke depan gitu, in terms of mungkin migration orang Indo ke Australia gitu, maupun yang balik juga gitu. Masa kira-kira
ya jelas kalau masih kita ngomongin visa susah ya. Kan sekarang kan visa juga banyak berubah ini itu banyak Betul, berubah. betul. Tapi mungkin macro trendnya gitu yang Aji sendiri ngeliat tuh kayak gimana sih kira-kira? Jadi kedepannya sendiri sih menurut aku kayak dari segi Indonesia, dari segi orang yang bakal merantau ke Australia, definitely Australia masih tetap jadi salah satu tujuan terbaik ya. Dimana kan kita nggak tahu geopolitik di dunia ini seperti apa gitu ya. Pastinya ada negara-negara lain di samping Australia, mungkin kayak Taiwan atau Singapura, atau yang kayak menjadi tujuan destinasi dan mungkin lebih murah gitu compare ke Australia. Tapi memang Australia bisa diakuin menjadi negara terdekat Indonesia yang memiliki Western culture gitu loh. Compare kalau kamu harus kayak say ke US atau ke UK atau ke Kanada atau ke European country lainnya gitu loh. Nah, in a nutshell, kita juga bisa melihat pertumbuhan Indonesia sendiri di Indonesia. Anak mudanya tuh bakal menjadi number 1 di Southeast Asian countries atau APEC country in the next 6 to 7 years. Kira-kira bakal anak mudanya ranging antara 18 tahun sampai 30 bakal jadi nomor 1 di daerah itu gitu, Indonesia. Dari situ yang kita melihat sih kayak kedepannya edukasi dan relokasi menjadi global citizen di mana mereka memiliki experience nggak cuma di Indonesia tapi pun di luar, mau itu melalui digitalisasi dan sekarang kan informasi gampang banget diakses dan atau memiliki pengalaman keluar. Aku rasa kebanyakan anak muda pun juga mereka pengen bisa merasakan edukasi keluar at some point. Jadi targetnya kita sih sebetulnya lumayan simple dan kita gimana cara kita membantu mereka mendapat di Indonesia sendiri pengen keluar tuh gimana, kita mencoba bantu itu. Nggak mau itu dari mereka pakai pathway-nya student kah atau dari working holiday visa kah, apapun itu kita mencoba untuk bisa mempunyai a wholesome service yang kita bisa bantuin mereka dari segi why factor-nya dan how factor-nya gitu loh. Mau itu kita ngebantuin dari segi directly sama kliennya atau ada kita bisa menjadi service tambahan kepercayaan dari agensi edukasi lainnya di Indonesia sendiri, itu yang menjadi tujuan kita ke depannya gitu loh. Karena orang Indonesia sendiri aku rasa cukup banyak gitu ke depannya dan sangat-sangat berpotensi dan mereka sangat haus untuk menambah ilmu dan edukasi gitu loh. Dan pengalaman juga gitu loh. Itu sih yang aku lihat so far ke depannya. Dan itu menjadi target visi kita gitu in the next 5-6 years. Selalu dalam tim dan dalam aku sendiri gitu loh. Itu sih. Hope that help. Ya. Jujur kayaknya itu aja sih dari gue. Gak kerasa kan? Mantap. Mantap. Iya, jadi again thank you udah ngeluangin waktu dan gue juga menghargai jawaban-jawaban hari ini lah. Sorry ya, ini pertama kali jadi menurut gue banyak tambah insight lah gitu. Masa apalagi dari sisi bisnisnya, tapi juga in terms of migrating here juga gitu, maksudnya yang bahwa ini tuh nggak semuanya manis gitu loh. Nah, banyak pahit-pahitnya juga gitu. Dan menurut gue yang pahit-pahitnya itu yang perlu kita tonjolkan lebih gitu supaya orang paham juga gitu. Jadi gue thank you lah. Oke, thank you banget. Oke, sip kalau gitu. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.